Halo Bapak Ibu serta rekan-rekan muda yang terkasih, kita kembali dalam Setetes Sabda Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Yesika Septiani dan kita sudah bersama dengan Romo Vikaris Paroki Santo Yesus Batang, Romo Yohanes Widi Wahyudi. Halo Romo. Halo Mbak Yes. Apa kabar Romo? Baik Mbak Yes. Pada minggu Advent keempat, kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Kitab Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Ya. Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih, di minggu Advent yang keempat ini diperdengarkan kepada kita atau dibacakan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injil yang sudah Romo bacakan. Dari bacaan Injil yang diambil dari Kitab Matius bab 1 ayat 18 sampai 24, apa inspirasi yang kita bisa bagikan Romo? Baik Mbak Yesika, Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang terkasih, minggu keempat Advent artinya bahwa kita sebentar lagi, 1 minggu ke depan, kita memasuki yang disebut dengan malam atau hari raya Natal, semakin mendekat. Dan di hadapan kita atau kepada kita mendekati hari Natal, kisah historisitas iman kekristenan, iman yang menghistoris, yang menyejarah kekristenan kita ini ditampilkan khususnya mengerucut pada kelahiran Sang Mesias. Beberapa minggu yang lalu Maria, minggu kemarin Yohanes Pembaptis. Minggu ini, minggu keempat, yaitu Yusuf, bapak keluarga kudus dari Nazaret. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana kisah kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut, kata-kata Santo Matius, pengarang Injil. Ternyata sebelum menikah dengan Yusuf, Maria sudah mengandung. Itu kita dengar tadi dalam bacaan Injil. Dan Yusuf bermaksud dengan diam-diam untuk menceraikan Maria. Ada maksud hati menceraikan. Jadi dalam konteks dunia Yahudi agak berbeda dengan kita. Kalau mereka bertunangan, itu mirip dengan kita di Indonesia, tempat kita itu kayak ijab. Jadi bukan hanya sekedar tunangan gambaran kita di masyarakat kita,
sudah ada teken tanda tangan matrimoni, testimoni kayak perkawinan itu. Hanya mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Jadi semua diselesaikan dalam tunangan. Maka disebut suaminya. Nah, dalam konteks itu kita bisa memahami sekarang mengapa Yusuf suami Maria, karena semuanya diselesaikan pada saat pertunangan itu berlangsung. Beda dengan masyarakat kita sekali lagi. Nah, karena Yusuf orang yang tulus hati, kata tulus hati juga penting. Kata tulus hati lawannya adalah manipulatif, kepura-puraan. Banyak hal yang dimanipulasi, yang dibuat-buat. Injil mencatat nggak usah ditafsirkan. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati, lawan dari manipulasi. Nah, zaman Yesus hidup Yahudi, orang yang kedapatan hamil tidak dengan pasangannya itu hukuman jelas, yaitu rajam, dilempari batu sampai mati. Yusuf tidak menginginkan pasangan tunangannya itu mengalami nasib seperti itu, maka dengan tulus hati dia ingin menceraikan diam-diam. Ini kata Injil kita mendengar tadi. Kita lanjutkan Injilnya. Tetapi dalam mimpi, malaikat Tuhan hadir dan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Maria mengandung dari Roh Kudus. Jangan takut itu masih ada kelanjutannya. Untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Itu lewat mimpi. Umumnya kalau sesuatu yang hadir dalam mimpi itu tidak selalu jelas. Sama kalau kita bermimpi, entah mimpi yang menyenangkan, mimpi yang buruk, mimpi yang membahagiakan. Orang mengatakan buah-buah mimpi. Tapi Yusuf mencoba memaknai mimpi itu. Dan kalau kita membaca Injil, 4 Injil silahkan kita baca bersama. Apakah ada kata-kata Yusuf? Hampir tidak ada. Tetapi yang diperlihatkan adalah meskipun dia speechless, ya, bukan sedikit bicara, tetapi bahkan tidak berbicara. Tapi Yusuf melaksanakan apa yang didengar dalam mimpi itu dan pewahyuan yang didapat dalam mimpi itu. Jadi dalam 4 Injil itu kita tidak menemukan kata-kata Yusuf. Meskipun tidak ada kata-kata, dia adalah pelaksana firman, sabda yang ia dengar, meskipun melalui mimpi yang tidak jelas. Singkatnya, Yusuf melaksanakan kehendak Allah. Sama seperti Anda, saya, kita. Kehendak Allah bukankah tidak selalu jelas dalam hidup kita? Ini kehendak Allah atau bukan? Ini kehendak Allah itu seperti apa? Kan tidak selalu jelas. Digambarkan oleh Yusuf, pengalaman Yusuf, maksud saya, dalam sebuah mimpi. Tetapi kata kunci saya ulangi, karena ketulusan hati, tidak dibuat-buat, ketulusan hati, itulah yang menyanggupkan Yusuf menjadi sanggup. Kalau orang tulus hati, pikirannya positif, tidak terhalang oleh pikiran-pikiran yang negatif terhadap pribadi orang lain. Bisa saja Yusuf kalau berpikiran negatif, hamilnya Maria ini kok bisa hamil? Padahal dirinya sendiri, saya tidak ngapa-ngapain, mungkin begitu. Itu pikiran negatif manusiawi. Tapi Injil mengatakan tulus hatinya itu yang menggerakkan pribadi Yusuf untuk melakukan yang positif. Akhirnya dia mempercayai Maria dan mengambil bagian sebagai tugasnya apa yang ia dengar dalam firman yang dialami dalam mimpi. Ambillah Maria, lalu dinamai Yesus dari keturunan Daud. Sebenarnya Maria, klan Maria itu, garis keturunan Maria tidak ada dari Daud.
yang garis keturunan dari Raja Daud itu adalah Yusuf. Tetapi supaya firman Allah digenapi, Yusuf itu mengambil bagian dalam sejarah historisitas keselamatan Yesus yang terjadi dalam Yesus. Maka sebenarnya Yusuf, kalau kita boleh berkontemplasi, merasa tidak pantas, ya percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Banyak yang abu-abu, yang tidak jelas. Konkretnya pasangan saya hamil saja tidak jelas. Dalam hadir dalam mimpi, suatu mimpi sama seperti kita juga tidak jelas. Tetapi dasar tadi kata kunci, ketulusan hati itulah yang menuntun Bapak Yusuf akhirnya bisa menjalankan tugas perutusan kehendak Bapa sampai tuntas. Inspirasi untuk kita, satu kata kunci itu ketulusan hati. Kalau kita punya ketulusan hati, mudah-mudahan pikiran-pikiran yang negatif, prasangka angan terhadap pribadi yang lain itu bisa kalah, bisa minggir. Tetapi kalau ketulusan hati ditutup oleh dosa, pikiran yang negatif dan yang lain-lain, semoga firman Tuhan melalui bacaan Injil minggu keempat ini menginspirasi kita untuk memasuki hari raya suci, yaitu Natal. Saya rasa itu inspirasi yang bisa saya bagikan, Mbak. Romo, Ya, Mbak. terima kasih ya Romo atas renungan Sama-sama. inspirasi yang bisa kita bagikan ke Ya, umat juga yang penonton di rumah. Dari apa yang sudah Romo sampaikan mengenai ketulusan hati Santo Yusuf ya Romo ya. Betul. Kira-kira Romo, bagaimana kita ya sebagai umat dapat meladani ketulusan hati Santo Yusuf dalam mempersiapkan Natal, bukan hanya secara lahiriahnya, melainkan juga batiniahnya. Bagaimana Romo? Baik, terima kasih Mbak Jessica, para ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kita meneladan Santo Yusuf, khususnya soal ketulusan hati, untuk mempersiapkan Natal yang sebentar lagi kita rayakan, ya. Tadi kata kuncinya, tulus hati itu lawan dari manipulatif, ya, sikap pura-pura. Kalau orang tulus hati membantu yang memilikinya, memiliki ketulusan hati untuk mengikis hal-hal yang negatif, pikiran yang negatif, prasangka dan sebagainya. Bukankah dalam hidup harian kita, kenyataannya, konkretisasinya, kenyataannya, bahkan dalam keluarga inti saja, pasangan suami terhadap istri atau sebaliknya, istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak, atau sebaliknya anak terhadap orang tua, tidak selalu bisa menjaga suasana batin hati yang berpengaruh pada pikiran juga. Rumusnya sebenarnya kalau batinnya itu tenang, kalau batinnya itu jernih, kalau batinnya itu bersih, mestinya di kepala juga, di pikiran juga dipengaruhi oleh suasana batin, ya. Bayangkan saja ketika ke batinnya itu emosi, marah, ya. Lalu yang muncul ke permukaan di dalam otak itu ya sesuatu yang negatif. Lalu keluarnya lewat kata-kata, lewat mulut, ya, lewat suara, itu juga destruktif, ya. Tetapi kalau isi di dalam bejana tanah liat ini, yaitu dalam batin manusia, dalam hati kita itu bisa terjaga seperti Santo Yusuf, kejernihan hatinya. Kalau gambarkan orang tidur, apalagi sampai mimpi, itu kan tenang tidurnya, ya, suasana tenang. Maka orang-orang zaman ini sebenarnya masalahnya kurang bisa tenang, menggunakan waktu sibuk sana sini, pagi, siang, sore, malam. Sekarang ada di sini, besok ada di sana. Lalu mempengaruhi bukan hanya batin, fisik lelah, pikiran lelah. Lalu batin mudah tergoda atau mudah untuk emosi, lalu mudah untuk masukan-masukan yang tidak baik. Tapi kalau kita bisa menjaga situasi batin, tidak selalu dalam 1-24 jam selalu sibuk, luangkan waktu untuk seperti Yusuf, mengambil waktu untuk tenang,
tidur itu kan gambaran orang yang tenang, menggunakan waktu yang untuk ketenangan. Lalu kemudian bisa mendengar suara-suara secara rohani, tentu saja bincang-bincang rohani kehendak Allah yang dalam bacaan Injil lewat mimpi. Yusuf, jangan takut, Maria mengandung dari Roh Kudus, jangan takut mengambil dia sebagai istri, dan seterusnya. Tentu dalam mimpi kita tidak membayangkan kita seperti Yusuf, nanti ada suara Vidi atau Jessica begini-begini, saya rasa tidak. Tapi yang dipentingkan adalah bagaimana kita berani seperti Yusuf mengambil waktu, apalagi ketika kita punya pertanyaan yang fundamental, yang sangat penting. Yusuf itu kan pikirannya kacau ketika tunangannya sendiri kedapatan kok hamil. Coba bayangkanlah secara manusiawi, seorang pasangan tunangan, calon istrinya tiba-tiba hamil. Apa tidak mengagetkan? Itu sangat mudah bagi Yusuf untuk berburuk sangka, untuk ada sesuatu yang masuk dalam pikiran. Tetapi Yusuf secara manusiawi sama seperti kita merenungkannya. Tapi dia memanfaatkan waktu dalam ketenangan, dalam keheningan itu yang digambarkan dengan tidurnya itu. Ada pewahyuan pribadi. Nah, kita bisa meneladan ketulusan hati seperti Yusuf untuk tidak mudah tergesa-gesa menuruti pikiran kita sendiri, terlebih ketika situasi sedang kita sendiri yang tahu batin kita tidak beres. Kita sendiri capek mengalami pergumulan hidup atau pekerjaan rutinitas ini dan itu. Luangkan waktu sejenak untuk tenang di hadapan Tuhan dengan berdoa, supaya kita bisa terbantu untuk mengikis pikiran-pikiran yang tidak baik, persepsi terhadap pribadi di luar diri kita. Contohnya Yusuf terhadap Maria, ini karo sopo ini kok bisa begini, ini mesti bagaimana ini. Kan pikiran-pikiran manusiawi. Yang disasar, yang disalahkan adalah pribadi orang lain. Padahal sejatinya dirinya sendiri yang sedang bermasalah pikirannya, batinnya. Tapi yang disasar, yang dihajar adalah pribadi orang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman Yusuf untuk pengalaman hidup kita di rumah tangga kita. Suami dengan istri atau sebaliknya, orang tua dengan anak atau sebaliknya. Menginspirasi, meneladani, belajar pada Santo Yusuf ketika kita sedang tidak baik-baik saja, apalagi ketika kita sedang tidak bisa tenang, jangan tergesa-gesa untuk menjas. Tenang di hadapan Allah. Syukur-syukur kalau bisa gunakan waktu untuk tidur atau untuk istirahat sejenak. Manusia itu butuh waktu untuk istirahat. Bisa dalam ketenangan. Maka banyak waktu, ada weekend, orang pergi bersama keluarga, retret, rekoleksi, tidur di rumah, libur, prei, tidak kerja. Dimaksudkan supaya itu, supaya kita tidak menjadi budak dari kesibukan harian dan bisa membahayakan orang lain. Maka refleksi konkretnya meneladan Santo Yusuf, yaitu dengan ketulusan hati kita diajari untuk tidak tergesa-gesa melihat pribadi orang lain hanya berdasarkan pemikiran kita, bisa jadi karena kita sendiri yang tidak reflektif, kurang waktu menyediakan diri untuk tenang di hadapan Tuhan. Kalau orang punya waktu banyak di hadapan Tuhan, bisa tenang, hatinya damai, saya rasa berbeda, tidak mudah untuk kayak begini, ini begini, masuk terpengaruh ini itu. Saya rasa bisa kita praktekkan, bisa kita latihkan. Ini saya rasa inspirasi untuk kita, untuk saya, untuk Anda, praktekkan saja. Saya rasa itu yang bisa saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo untuk jawaban diskusi dari Romo. Jessica. Kita bisa belajar ya Romo dari Santo Yusuf. Kita belajar
untuk mengendalikan diri, Mhm. menerima dengan terbuka, meluangkan waktu, melihat segala sesuatu itu supaya lebih positif, tidak tergesa-gesa, supaya kita pada akhirnya bisa mengambil keputusan secara benar dan tepat. Iya. Begitu ya Romo ya? Saya rasa itu Iya. penting juga ya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kira-kira dari Bapak Ibu serta teman-teman muda, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada video kali ini? Terima kasih kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan muda yang sudah menonton dan meluangkan waktu untuk mendengarkan Injil serta meresapkannya di dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Natal kita secara lebih sederhana dan lebih siap di dalam batin dan juga secara iman kita. Sampai jumpa dalam Setetes Sabda Tuhan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.